Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin ingin membahas sebuah topik yang berjudul homophone. Nah, apa itu homophone? Oke teman-teman, homophone ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, homo plus phone. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya kata-kata homo, ya. Jadi misalnya ada kata dia itu homo. Ya, jadi homo artinya sama, ya teman-teman. Nah, phone itu artinya suara teman-teman, ya, kayak seperti telepon gitu ya. Jadi kalau ada kata phone ya dalam bahasa Inggris itu dia berkaitan dengan suara. Jadi homophone teman-teman ya secara linguistik ya, ilmu bahasa teman-teman, itu artinya adalah kata atau kata-kata homophones tambah s-nya dalam bentuk plural itu adalah kata ya yang memiliki ya ucapan atau bunyinya itu sama teman-teman ya, tetapi artinya beda. Jadi misalnya ada kata yang satu, ada kata yang satu lagi teman-teman, di mana mereka itu ucapannya sama, tapi kalau dilihat dari spellingnya teman-teman, spellingnya itu berbeda dan artinya juga berbeda teman-teman. Nah, itu dia homophones. Oke teman-teman. Nah, pada video kali ini Sir Nusradin akan membatasi ada 12 pasang homophone teman-teman ya. Sebenarnya itu homophone ini dalam bahasa Inggris itu banyak sekali teman-teman. Ya, cuman ya nggak mungkin dimuat dalam satu video teman-teman. Jadi dalam video ini Sir Nusradin hanya membatasi hanya 12 pasang ya homophone teman-teman. Jadi total word kata-katanya itu totalnya 24 teman-teman. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe ya silakan subscribe teman-teman ya. Supaya teman-teman nanti senantiasa akan mendapat pemberitahuan tentang video-video Sir Nusradin yang terbaru. Oke teman-teman. Nah, kita mulai dulu dengan pasangan yang pertama teman-teman ya. Itu kata air ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Yang A-nya, satu A itu air ya. Yang kedua jawabannya sama juga teman-teman, air ya. Jadi teman-teman coba perhatikan spellingnya itu beda. Nah, yang pertama teman-teman, yang satu A itu air, itu artinya teman-teman itu lorong. Oke teman-teman, air, lorong. Ya contohnya lorong di gereja teman-teman ada lorong ya, atau di pesawat teman-teman ya. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ya bangkunya seat, di tengah-tengahnya kan ada lorong. Nah itu bahasa Inggrisnya teman-teman aisle, ya. Oke teman-teman, atau juga di bioskop ya. Oke teman-teman, ya teman-teman mungkin yang teman-teman milenial mungkin bilang bioskop mungkin nggak tahu ya apa itu bioskop ya. Tapi bagi teman-teman yang di atas 50-an, di atas 40-an itu yang ngerti ya bioskop. Oke teman-teman. Jadi sedangkan yang satu B-nya air itu pulau ya, sebuah pulau itu disebut air ya, sama seperti island teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah perhatikan teman-teman, berikut ini adalah bentuk kalimatnya teman-teman ya, bentuk kalimat bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. The bride, a young girl from the Isle of Wight, came down the aisle on her father's arm. Pengantin wanita, seorang gadis muda dari Pulau Wight,
datang menelusurin lorong gereja bersama ayahnya. Oke teman-teman. Nah sekarang kelompok yang kedua teman-teman ya. Yang kelompok yang kedua itu kata altar. Ya, yang pertama altar. Coba perhatikan spellingnya teman-teman. Yang kedua ucapannya juga sama teman-teman. Altar. Oke teman-teman. Nah yang pertama teman-teman, altar yang pertama itu artinya teman-teman altar. Ya, mungkin teman-teman yang udah paham ya, yang sering ke gereja itu altar ya. Tempat apa? Tempat persembahan ya, altar. Nah, sedangkan yang 2B-nya, yang keduanya itu teman-teman, itu altar ya. Ucapannya sama. Yang pertama tadi altar, yang kedua juga ucapannya altar. Cuman lihat spellingnya teman-teman itu beda. Yang kedua ini artinya change, merubah. Ya, merubah, change gitu ya artinya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah berikut ini teman-teman, coba perhatikan ya kalimatnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya teman-teman. Why should you alter those flowers on the altar? Kenapa kamu harus menukar bunga-bunga di atas altar itu? Oke teman-teman, nah sekarang yang ketiga ya, kelompok yang ketiga teman-teman ya. Yang ketiga itu analyst ya, itu nomor A-nya 3A. Yang 3B-nya juga analyst ya teman-teman, sama-sama ucapannya analyst, analyst ya. Nah cuman yang pertama itu teman-teman itu ya contohnya seperti chemical analyst. Itu yang menganalisa teman-teman ya. Orang yang menganalisa ya, apakah itu di bidang kimia atau di bidang apa-apa, itu disebut analyst. Itu yang 3A teman-teman. Sedangkan yang B-nya teman-teman, itu analyst, itu adalah historian, sejarawan ya. Jadi ahli sejarah, sejarawan, itu namanya analyst ya. Coba diperhatikan teman-teman spellingnya. Oke. Nah berikut ini teman-teman bentuk kalimatnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya teman-teman. He is a chemical analyst and his brother is a famous analyst of the First World War. Dia adalah analis kimia dan saudara laki-lakinya sejarawan terkenal tentang Perang Dunia Pertama. Oke teman-teman. Nah sekarang yang keempat ya teman-teman. Yang keempat itu ya 4A dan 4B ya teman-teman. Itu ucapannya coba perhatikan teman, bill. Bill. Ya sama, ya persis sama teman-teman ucapannya ya. Cuman perhatikan teman-teman ya spellingnya itu ya. Nah artinya teman-teman yang pertama, yang 4A itu teman-teman itu jaminan. Ya, bill itu jaminan. Ya, bill, jaminan. Yang ke B-nya teman-teman, yang 4B-nya itu bill itu teman-teman. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu bal. Ya. Misalnya kita bilang kita ingin membeli 1 bal pakaian bekas. Nah, teman-teman ya, mau beli pakaian bekas itu 1 bal, ya nanti kita jual lagi ya. Jadi itu ukuran ya, 1 bundel. Nah, ya. Ya boleh kita katakan bundel itu bill teman-teman ya. Ucapannya sama teman, spellingnya berbeda teman-teman ya. Berikut ini contoh kalimatnya teman-teman dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. He was charged with stealing a bale of cotton and was released on bail. Dia dituduh mencuri 1 bal kapas dan dibebaskan dengan jaminan. Nah sekarang nomor 5 teman-teman ya. Nomor 5 itu teman-teman Beren ya, ucapannya teman-teman Beren ya. Yang B-nya teman-teman, yang 5B-nya itu sama juga ya, Beren. Nah cuma spellingnya perhatikan teman-teman, yang A ya teman-teman, yang 5A-nya itu teman-teman, itu B-nya huruf besar ya teman-teman. Ini ditulis pakai huruf besar ya, Beren ya. Yang di sebelah kanannya yang B-nya teman-teman huruf kecil ya, Beren.
Nah, artinya teman-teman, yang A, Baron, ya, mungkin bahasa Indonesianya apa? Baron ya. Baron itu apa sih? Baron itu teman itu bangsawan ya. Bangsawan, kalau di Inggris itu ada bangsawan. Itu yang levelnya itu paling rendah, teman-teman. Ya. Kalau yang paling tingginya itu levelnya itu teman-teman apa? King and Queen, ya. King and Queen. Itu yang paling tinggi. Nah, jadi itu banyak gelar-gelar ya dalam kerajaan Inggris, teman-teman. Itu yang paling rendah itu teman-teman Baron, ya. Jadi bangsawan gitu, ya, Baron. Ya. Yang ke B-nya teman-teman, yang 5B-nya itu Baron itu artinya teman-teman, itu kalau kita bicara tentang tanah, itu teman-teman itu artinya gersang. Ya, tanah yang gersang itu kita katakan Baron. Atau kalau untuk seorang wanita teman-teman, seorang istri gitu, Baron itu artinya mandul. Ya, teman-teman, mandul. Nah, itu. Oke, teman-teman, berikut ini contoh kalimatnya teman-teman dalam bahasa Inggrisnya dan Indonesianya. The Baron wanted an heir but his wife was barren. Baron itu menginginkan seorang ahli waris, tetapi istrinya mandul. Oke, teman-teman, sekarang yang nomor 6. Oke, yang nomor 6 teman-teman, ya, nomor 6A-nya itu birth. Ya, yang B-nya juga birth. Ya, teman-teman. Nah, coba perhatikan teman-teman, yang A-nya, 6A-nya itu birth. Ya, ini adalah bed on a boat. Ya, bed itu apa teman-teman? Tempat tidur. Ya, jadi tempat tidur yang di kapal teman-teman itu disebut dengan apa? Istilahnya tuh berth. Oke teman-teman. Nah, sedangkan yang di kanannya yang 6B-nya teman-teman, ya teman-teman sudah tahu ya. Happy birthday to you. Ya, birth itu kelahiran. Ya teman-teman. Ya, jadi di situ teman-teman hanya lihat aja spellingnya di mana bedanya. Oke, ucapannya sama. Berikut ini adalah ya contoh kalimat dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesia. On a berth in the liner, her sister gave birth to a son. Di atas tempat tidur di kapal, saudara perempuannya melahirkan seorang putra. Oke, teman-teman. Nah, sekarang yang ketujuh, teman-teman. Ya, yang ketujuh 7A-nya teman-teman carrot. Ya, yang B-nya ya ucapannya sama juga teman-teman, carrot. Ya. Nah, sekarang artinya teman-teman ya. Yang A ya 7A-nya teman-teman, yang pertamanya itu carrot itu adalah bahasa Indonesianya apa? Karat ya. Seperti misalnya kita sebutkan misalnya emas 24 karat. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Emas 24 karat misalnya, itu karat, jadi ukuran ya. Oke, sedangkan carrot yang kedua teman-teman, ya teman-teman udah tahu ya apa carrot ya, teman-teman mungkin suka jus carrot ya, carrot juice ya, itu wortel teman-teman ya, wortel. Oke teman-teman, nah coba perhatikan spellingnya teman-teman, itu beda, ucapannya tetap sama. Oke, berikut ini adalah contoh kalimat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. He has carrot-colored hair and wears an 18-karat gold ring. Dia berambut warna wortel dan memakai cincin emas 18 karat. Oke teman-teman, nah berikutnya yang ke-8 teman-teman, itu flu. Ya teman-teman, flu. Ya. Nah, yang B-nya 8B-nya juga ya sama, flu. Ya, cuman di situ perhatikan teman-teman spellingnya itu beda ya. Nah, jadi flu yang pertama yang 8A-nya itu teman-teman, ini adalah past tense atau verb yang kedua dari fly. Ya, teman-teman tahu ya. Jadi kalau fly, verb yang pertamanya, verb yang keduanya flew, verb yang ketiganya apa? Flown. Jadi fly, flew, flown. Nah, jadi ini. Jadi yang 8A ini artinya ya terbang teman-teman, terbang. Flew, past tense dari fly. Nah, sedangkan yang kedua teman-teman flew, ya, ya perhatikan spellingnya teman-teman. Ini artinya teman-teman cerobong asap, ya cerobong asap atau bagian dari cerobong asap. Itu flew, ya teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman. Berikut ini adalah contoh kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya.
A flea and a fly flew through a hole in the flue. Seekor kutu dan lalat terbang melalui sebuah lubang di cerobong asap itu. Oke teman-teman, nah berikutnya yang ke-9 teman-teman. Nah yang 9 itu adalah Ford, ya, Ford. Yang B-nya juga sama ya, Ford, Ford. Nah ya, sama, Ford, Ford, sama. Yang satunya teman-teman, oke teman-teman ucapannya sama ya, Ford, Ford. Oke, yang 9A-nya teman-teman, Ford, ini artinya apa teman-teman? Benteng, ya, benteng dalam peperangan, in a war teman-teman. Itu kan ada buat benteng gitu, ya, itu namanya Ford, ya. Sedangkan Ford yang kedua, yang 9B-nya teman-teman, ini keunggulan, ya, maksudnya keunggulan di satu bidang, keunggulan atau kelebihan. Ya, misalnya saya bilang keunggulan saya itu apa? Keunggulan saya kalau di sekolah misalnya ya bahasa Inggris gitu, ya. Jadi bisa saya katakan misalnya my forte is English. Ya, keunggulan saya itu adalah bahasa Inggris. Oke, contoh berikutnya dalam kalimat, coba perhatikan teman-teman. Berikut ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. My forte is military history and I have a model fort with soldiers at home. Keunggulan saya adalah sejarah militer dan saya memiliki model benteng lengkap dengan tentaranya di rumah. Oke teman-teman, sekarang yang ke-10, ya. Coba perhatikan teman-teman ucapannya. Guild, guild, ya, ada bunyi tehnya teman-teman ya. Guild, guild, ya, sama ya, yang 10A, 10B sama. Nah yang A-nya teman-teman, yang pertamanya guild, itu artinya teman-teman ya covered with gold, maksudnya dilapisi oleh emas. Nah jadi kalau misalnya ada sesuatu teman-teman dia dilapisi dengan emas, kita bilang gilt, ya, gilt. Jadi di sini gilt di sini teman-teman ini adjektif, dia kata sifat, ya. Jadi kalau kita bilang misalnya a gilt, ya, apa misalnya a gilt mirror, ya, cermin yang dilapisin emas misalnya gitu ya. Nah kalau yang keduanya itu gilt, yang kedua ini yang 10B-nya teman-teman, itu artinya rasa bersalah, ya teman-teman, rasa bersalah itu guilt. Kalau kata sifatnya teman-teman guilty, ya, bersalah, guilty, ya. Misalnya saya bilang I'm guilty, saya bersalah, ya. Kalau guilt di sini teman-teman dia sebagai kata benda, ya, sebagai noun. Oke teman-teman, nah perhatikan contoh dalam kalimat bahasa Inggris dan Indonesianya teman-teman. He stole a gilt mirror but later he confessed his guilt. Dia mencuri sebuah cermin yang dilapisi emas, namun kemudian dia mengaku kesalahannya. Oke teman-teman. Ya, sekarang yang nomor 11 teman-teman, ya. Yang nomor 11 principle. Principle. Oke teman-teman, saya sering ulangi. Principle, ya, yang B-nya juga principle, ya, percis sama ucapannya teman-teman. Ya, yang pertama yang 11A-nya principle itu teman-teman itu artinya itu adalah kepala sekolah, ya, sama seperti headmaster gitu, ya, principal, kepala sekolah. Sedangkan yang keduanya yang 11B-nya teman-teman, principle di sini ada prinsip, ya, principle ini adalah prinsip. Nah beda ya, yang pertamanya itu artinya kepala sekolah, sedangkan yang kedua itu adalah prinsip. Oke teman-teman. Nah berikut ini teman-teman contoh, ya, kalimat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. The principal of that school is a man of principle. Kepala sekolah itu adalah seorang pria yang punya prinsip. Oke teman-teman. Nah sekarang yang nomor 12 teman-teman ya. Nah coba perhatikan teman-teman ucapannya. Teach, teach,
Ya, Senusradin ulangi. Tis. Tis. Nah, sama ya persis. Nah, yang 12A-nya teman-teman, tis, ini bentuk plural, bentuk jamak, teman-teman, itu dari kata tea. Apa tea? Teh. Ya, teman-teman, teh. Bukan kopi tapi teh. Tea. Ya, tea itu bisa dibuat pluralnya itu pakai s saja, tis. Oke, teman-teman. Nah, sedangkan tis yang B-nya, yang 12B-nya, teman-teman, tis. Nah, itu artinya mengganggu. Ya, kalau kita mengganggu orang, misalnya dia mengganggu aku, ya, he's teasing me, teasing, dia sedang menggangguku, tease, mengganggu. Oke teman-teman, ya, sekali lagi teman-teman, ucapannya adalah tease untuk kedua-duanya teman-teman. Ya, cuman bedanya kalau yang pertama adalah teh, ya, dalam bentuk jamak, sedangkan yang keduanya tease artinya mengganggu. Ya, tease yang kedua ini yang 11B adalah sebagai verb, kata kerja teman-teman. Sedangkan yang pertama T di sini adalah sebagai noun, ya, kata benda. Oke teman-teman. Nah, coba perhatikan teman-teman kalimat dalam bahasa Inggrisnya dan juga dalam bahasa Indonesianya. Don't tease your sister while she is preparing teas for 20 people. Jangan ganggu kakakmu ketika dia sedang menyiapkan teh untuk 20 orang. Oke teman-teman. Nah, demikian teman-teman ya. Jadi ada 12 pasang, totalnya itu ada 24 kata, ya, words. Ya, di mana masing-masing itu pasangan itu memiliki pronunciation, ucapan yang sama teman-teman ya. Cuman kita lihat di sini ada spellingnya dan artinya itu beda. Nah, inilah teman-teman yang disebut dengan homophones, ya, homophones. Oke teman-teman. Nah teman-teman, demikian aja teman-teman. Semoga teman-teman bahasa Inggrisnya bertambah, ya, bertambah lagi, bertambah vocabulary-nya, ya, vocabulary yang baru, kata-kata, perbendaharaan kata-kata yang baru teman-teman, dengan mempelajari homophone ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian saja. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe teman-teman. Ya, Senusradin Rasa. Demikian saja teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.